Tapi kita lihat tadi, ini kejadian di Singapura, mahasiswi dari lantai 14 loncat ke bawah menemui aspal, maka tentu tewas seketika ya. Ketika diselidiki oleh polisi, nyampe ke kamarnya nemu buku diari. Ibu tahu buku diari yang suka ada gembok kecilnya tuh, tempat orang curcol ya, curhat. Sekarang mah lebih sering di status deh, dulu kan belum ada ya. Begitu dibaca, akhirnya diambil kesimpulan, oh ternyata mengakhiri hidupnya karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Kisah nyata ya. Ketika ditanya, emang orangnya seperti apa? Oh, ke orang tuanya santun, ke teman-temannya sopan, bahkan sekolahnya juga bagus nilainya. Loh, kenapa kayak begitu? Satu masalahnya, Tuhannya bukan Allah, Tuhannya penilaian makhluk. Buat apa saya hidup diledekin kayak begini? Jerawatan, jangan temenan sama dia. Buat apa? Mendingan mati. Sedangkan di dalam Islam, memang kita bicara akhlak tuh dari mana? Akhlak di dalam Islam itu ibarat pohon. Pohon ya. Nah, akhlak itu di posisi buah. Namanya buah kan gak simsalabim ada, maka harus ada akarnya, ada batangnya ya. Apa akarnya? Akidah yang benar ya. Iman yang benar lillahi ta'ala kepada Allah. Dan saya bicara akidah, bicara tauhid itu bukan cuman bicara oh Tuhan teh satu ya, Allah doang. Enggak. Termasuk meyakini gak akan ada yang bisa mencelakai tanpa seizin Allah. Rezeki dari Allah, maut di tangan Allah, jodoh di tangan Allah, benar-benar. Maka bahkan mitos-mitos kayak ini sering masih beredar ya. Kok jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati duluan. Enggak, yang moto kayak bakal mati itu demi Allah. Di rumah gak ngapa-ngapain juga pasti mati, betul? Bagian perkara mati kan bukan perkara mati karena apa, tapi yang penting mati sedang apa, betul? Kok matinya karena COVID? Oh gitu? Ya Allah kasihan. Sedang apa tapi? Waktu matinya waktu lagi sedang sujud sih rakaat terakhir. Alhamdulillah. Husnul Khotimah. Daripada misalkan kok matinya di masjid, Masya Allah, lagi apa? Lagi nyolong speaker pak, jatuh ketimpa. Nggak jadi baik ya. Husnul Khotimah. Terus apa lagi? Oh kalau kejatuhan cicak nanti jadi sial. Pernah dengar? Itu? Oh enggak. Kejatuhan cicak 4 RW sampai tenggelam nih bu, nggak akan sial. Sial tuh satu, tambah jauh dari Allah. Udah gitu aja. Tapi setelah jatuh cicak, aku jatuh dari motor loh kok. Kepahitan cuma 2 pilihannya. Kalau nggak gugurin dosa, ninggiin derajat. Bisa jadi gara-gara jatuh motor yang itu, ada dosa kita yang nggak bisa kehapus, jadi kehapus gara-gara kepahitan yang itu. Kita kalau mau jujur mah, kita pengen ke surga, sedangkan Nabi Adam diusir dari surga gara-gara satu dosanya. Kita pengen ke surga, emang dosanya satu. Tapi kadang kita cita-citanya nggak nanggung, meskipun kadang sholat lupa rakaat wae, istighfar jarang, sedekah diirit-irit, cita-cita pengen surganya tetanggaan sama Nabi. Malaikat kan bingung, amalannya apa ini orang? Tapi Allah mau tolong, ada weh penyebabnya. Tetangga julid, teman kerja minjem duit galakan dia, nggak ada kan di sini, insya Allah ya. Ya. Maka ya udah fasilitas itu mah tenang aja. Terus apalagi? Oh di Jawa Timur ada anak kecil kesambar petir, megang batu, selamat. Terus batunya dianggap keramat, jadi bisa nyembuhin orang-orang. Datang bawa air digayung, dicelupin batunya, diminum, katanya jadi sehat. Namanya batu ponari, tahu? Dan kalau airnya udah dicelupin ke situ, namanya jadi ponari sweat katanya. Oh udah ganti. Ya maaf ya. Tapi enggak lah, sembuh mah dari Allah ya. Meskipun kadang yuk jujur bu, kita sakit kepala, jangar ini teh ya. Nyari Allah dulu atau nyari paramek? Padahal yang nyembuhin Allah atau paramek? Ya, suka kebalik ya, kitanya Allahnya dikebelakangin. Begitu sembuh, lupa Allahnya, malah emang ajib ya paramek. Sekalian gambarnya diganti foto bapak lagi gini. Ya.
si Yana? Ingat gak? Udah agak lama sih. Ini kita ambil hikmah ya. Suatu ketika ada akang-akang lah namanya Yana, pergi ke Cadas Pangeran naik motor. Hah? Ada Pak Yana? Oh, punten ya Pak, sanes Bapak tapi mah ya dia WA ke istrinya. Intinya mah tegang lah. Kayaknya aku diikutin orang. Kalau nanti aku nggak balas lagi mungkin terjadi sesuatu kepadaku. Kira-kira gitu ya. Tahu-tahu yang saya kan kalau terkirim kan centang 2 warna birunya. Nah ini cuma centang 1. Waduh. Dicari Pak ke Cadas Pangeran. Ketemu motornya ada, orangnya nggak ada. Wadi kan viral. Langsung etama dukun-dukun so tahu langsung pada syuting lah live YouTube di situ. Sosok kesurupan. Yo, lagi diculik ku orai koneng cenah teh naona ya. Ntar dukun yang lain bilang lagi, "Wah, jiwanya sedang segala rupa." Beberapa hari kemudian si Yananya muncul di Cirebon di kantor polisi. Polisinya kaget, "Bener kamu teh diculik ku orai koneng?" "Orai koneng naon ai Bapak?" "Terus kenapa kamu sini?" "Saya teh punya utang. Gak bisa bayar, kabur, sekarang bekalnya habis." "Punten lah Pak, minta ongkos badai." Pengen pulang. Ajib. Teman dukun sa Jawa Barat kena prank Bu. Jadi kan ya Allah, udah jangan percaya gitu-gituan teh ya. Karena ini kaitannya ke tauhidan, bener. Untuk nyambungnya ke akal aku udah dari tauhid dulu, ya. Karena punten ya, misalkan gini ya. Rukun Islam ada 5. 1, syahadat 2, sholat 3, zakat 4, puasa 5, haji. Cara paling gampang bagi setan untuk gugurin pahala kita sholat, zakat, puasa, haji. Cara paling gampangnya diganggu akidahnya. Ya. Sana sholat, zakat, puasa, haji silakan. Tapi tokomu sepi datang ya ke mbah dukun yang ini. Itu hati-hati, rusak. Mau gelarnya S3 doktor sekalipun masih nyimpen jimat, gagal tauhid. Ya. Maka cara paling gampang diganggu keimanannya. Ada kejadian kayak gini ya. Sekeluarga kajian keluarga gitu, ngundang ustadz gitu ya. Ada pemuda yang biasa ikut, memang anggota dari keluarga tersebut, nggak pernah ikut lagi. Nanya dong ke mamanya, ustadznya, "Bu, anak ibu kemana Bu? Kan biasa rajin ikut. Apa sekarang kuliah di luar kota ya ngekos?" "Oh enggak, ada di kamar." "Ada di kamar kok nggak mau ikutan ngaji?" "Lagi kesurupan arwah si kakek." Lagi kesurupan. Nanya dong, "Tahu dari mana itu arwah si kakek?" "Kakek kita udah wafat, tapi ketika lagi kemasukan dia ditanya segala hal apapun tentang si kakek dia tahu." Akhirnya baru dijelasin. Orang meninggal, manusia udah pindah alam, namanya alam barzakh atau alam kubur. Kalau dia baik udah nikmatin gitu, istirahat sampai hari kiamat. Kalau tidak baik lagi repot ngadepin, lagi riweuh lah sama urusan sendiri, boro-boro nyari balik lagi ke dunia. Mana tangan saya, mana handphone saya, passwordnya lupa. Enggak ya, enggak. Terus ditanya lagi, "Terus itu siapa? Kok tahu segala hal tentang si kakek?" Nah dijawab, manusia teh dari lahir nggak cuma didampingin malaikat, tapi ada dari golongan bangsa jin juga disebutnya. Nah udah apa korinnya? Korin teh bahasa Arab. Kalau diterjemahin artinya sahabat. Ada 14 istilah untuk sahabat di dalam bahasa Arab. Sohib ya dan lain-lain. Kayak di Indonesia kan juga ada teman, kawan, bestie ya, hopeng ya. Dalam orang Hokkien bilang gitu ya. Terus itu ada tingkatan kedekatannya, dan korin ini adalah yang tingkatannya paling akrab. Contoh lah ya, seakrab-akrabnya kita suami istri misalkan, apakah 24 jam bersama? Enggak. Coba sok ibu di toilet disemangatin gitu sama si bapak, "Semangat sayang lah hujana." Gila ih. Itu lincinya jadi bahas kia ini pun tentu. Kalau korin Bu 24 jam nempel dari lahir
segala hal tentang orang itu. Tapi sebagaimana Allah ciptain wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Manusia diciptain buat beribadah, ada nggak yang nggak ibadah? Jin juga ada. Ya, kalau dia tidak takwa, ngebangkang, gangguin aja anak cucu keturunan. Akhirnya efek sampingnya apa? Keluarga ini yang tadinya kalau ada masalah ambil wudhu, sujud minta ke Allah, sekarang kalau ada masalah nunggu si anak kesurupan dulu baru nanya ke si kakek. Rusak nggak tauhidnya? Nah itu tujuannya. Pilihannya pokoknya gini lah. Kalau ada orang ngelakuin sesuatu hal yang di luar nalar, pilihannya cuma dua. Satu, karomah. Dua, dibantu sama bangsa jin. Ya, karomah sama dibantu sama bangsa jin. Apa bedanya? Karomah itu datang dari ketakwaan yang luar biasa, soleh banget ya, dan bahkan kadang bisa jadi mereka nggak tahu kalau mereka punya karomah. Kalau ia tahu pun nggak akan mau ditunjukin, apalagi dipertontonin, apalagi dikontenin. Takut orang malah jadi rusak tauhidnya, percayanya ke dia bukan ke Allah lagi, nggak mau. Karena orang soleh asli. Kalau yang tadi yang kedua diganggu bangsa jin, makanya punten lah ya. Termasuk yang indigo ya. Itu bukan kelebihan, dia lagi diganggu jadi bisa ngeliat. Itu indigo, apalagi IndiHome internet ya, beda lagi ya. Indigo ramal, tapi bener loh kok ramalannya. Iya, dikasih tahu sama bangsa jin ya, tapi ditambahkan 100 kebohongan lagi. Nanti coba baca surat jin, surat ke-72. Kalau bisa berikut tafsirnya. Memang dulu bangsa jin bisa mencuri berita dari langit, lalu disampaikan kepada tukang-tukang sihir atau yang disebut dukun. Lalu ditambahkan 100 kebohongan lagi. Walaupun akhirnya setelah Quran turun, mereka kalau mencuri dengar ada kabar dari langit, ada panah-panah api mengejar mereka. Menurut surat Al-Jin ya. Dan kita beriman kepada isi Al-Quran ya. Maka iya benar, tapi ditambah kebohongan lagi. Kemarin belum lama ini nanti tayang ya, podcast sama dukun yang tobat. Dia cerita awal-awalnya diminta tolong, jadi belajar, dia kayak belajar ilmu hitam gitu dengan ada syarat dan segala macamnya. Terus ketika akhirnya ada yang minta dan berani bayar, besoknya orangnya datang lagi, ih beneran mati loh itu orang, padahal perasaan belum saya praktekin, rencana lusa, tapi mati. Oh iya gue gitu kan, ngaku-ngaku jadinya ya, padahal bisa jadi memang udah takdirnya emang harus meninggal ya, tapi gitu ditambah-tambahin ya, karena tadi tujuannya satu, merusak akidah tauhid ya dukun ya, apapun semuanya diganggu. Mindahin pawang hujan sama, karena memang disebutkan oleh Al-Quran jin punya kemampuan memindahkan barang. Di mana kok Quran surat 27 An-Naml, nanti ketika Nabi Sulaiman alaihissalam akan memperistri Ratu Bilqis dari negeri Sabah, kan bertanya, siapa yang bisa memindahkan singgasana istriku segede lapangan bola terbuat dari berlian ya. Maka berkatalah Ifrit dari golongan bangsa jin, aku bisa memindahkan singgasana itu dari sebelum kau duduk sampai berdiri. Jadi memang bisa, apalagi awan nggak padat atau benda-benda yang kecil. Walaupun memang kata Ustadz Muhammad Faizar ya, ada tingkatannya, nggak semua sanggup kayak gitu. Ada yang sanggupnya kecil-kecil, makanya punten ya, yang sampai di dalam perutnya ada paku ya, bisa dibantu, tapi tentu tidak ada yang gratis. Ada aja tumbalnya, punten lah Bu. Ada yang kayak disuruh ngebunuh anak kandung sendiri, ada yang punten harus makan janin. Tadi coba browsing di Google ya, di YouTube, namanya Ria Puspita. Ini dulunya pernah praktekin kayak gitu, dia ngakuin sendiri di podcast. Kalau aku pengen ngelakuin itu, syaratnya makan janin. Dia udah ya kerja sama ya tempat klinik aborsi ilegal gitu ya. Dia perlu janin untuk jadi ya, nah intinya mah dikerjain oleh golongan bangsa jin ya, untuk satu tujuan, ngerusak tauhid orang. Dan waktu kami tanya apa syarat-syaratnya untuk kayak gitu, salah satu syaratnya dilarang sholat. Ya kayak gitu, bikin orang jadi jauh dari Allah ya, rusak ya.
Maka itu dia ya. Sekali lagi, ini perkara akidah tadi ya, benar-benar dijaga. Terus tadi akarnya adalah akidah yang dijaga, batangnya adalah syariat yang dijaga ya. Jadi kalau sudah benar tauhidnya, benar imannya, akidahnya, akan rela tingkah laku dan kesehariannya ikut aturan Allah. Sehingga kalau ditanya kenapa orang muslim puasa, alasannya paling sederhana, Allah nyuruh, udah cukup. Nanti ada pelajaran, oh ternyata puasa menyehatkan dan lain-lain ya. Jadi bedakan alasan hukum itu ada dan ibroh hukum itu ada, pelajaran. Kayak contoh, kenapa orang Islam dilarang makan babi? Sederhana, Allah larang, udah. Nanti setelah itu ada pelajarannya, oh ternyata ya jorok ya, ada cacing pitanya dan lain-lain gitu lah ya. Sama contoh ya, setiap tahun kurban dipotong, baik unta, kambing, kebo ya, domba, itu perintahnya sependek ayat dari surat terpendek ayat keduanya saja, fasholli li rabbika wanhar. Ayat sependek itu sanggup membuat sekian miliar orang berkurban setiap tahun. Sederhana, Allah nyuruh, udah cukup. Nanti pelajaran silakan bicara. Jadi kalau sudah syariat dijaga, Allah nyuruh, udah, berarti pendapatku udah gak laku lagi. Tapi kan babi begini kok, tapi begini, macam-macam. Enggak. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui. Ya, suka ada aja yang nanya-nanya, kalau memang babi jadi haram gara-gara ada cacing pitanya, kenapa nggak cacing pitanya yang diharamin? Nah, kayak gitu ya. Ya udah, enggak, kalau di sana saudara, Allah nyuruh, udah. Dan kalau udah pakai iman, yakin kalau kata Allah, Allah suruh pasti baik, Allah larang pasti buruk, udah gitu aja. Ya. Nanti buahnya tadi akhlak, ya, akhlaknya mulia. Kan Rasulullah punya akhlak paling mulia bukan karena ikut seminar-seminar Mario Teguh, nggak ada di zaman itu. Tapi karena beliau bertauhid, paling bertauhid, akidahnya paling benar, dan juga beliau nggak cuma taat syariat, bahkan menjadi syariat. Kerujukan setelah Al-Quran kan hadis kan? Hadis itu adalah ma'udifa, apa yang disandarkan kepada Rasul, baik dari perbuatannya, ucapannya, ketetapannya, atau sifat-sifatnya. Ya, Rasul berbuat begini, Rasul berucap seperti ini, jadi ketetapan. Ya, jadi gitu. Kalau kita bicara akhlak, mulainya pasti dari sana. Karena tadi balik lagi, kalau akhlaknya didapat dari belajar, contoh ya tadi ya, yang sampai terjadi mohon maaf loncat dari apartemennya. Ya udah, akhirnya apa efek sampingnya? Iya, mungkin sopan bisa sopan, santun bisa santun. Tapi kalau akhlaknya tidak didapat dari tauhid dan syariat yang dijaga, apa efek sampingnya? Ada masalah dikit, stres. Ya, ini coba lihat tadi. Sekian banyak orang yang mungkin pengen punya tempat tinggal, dia tinggal di apartemen bagus, punya sekolah, yang lain banyak yang nggak bisa sekolah, cuma karena masalah satu, diledekin gara-gara jerawat, pengen mati. Coba Bu, kalau dengan udah pakai iman mah, berapa banyak di sini yang mungkin menjalani, ya wallahu alam, ada yang diuji di rumah tangganya, diuji di anak-anaknya, lempeng terus, bismillah ya Allah. Enggak pernah sedikit pun misalkan berniat mengakhiri hidup, enggak. Punya pegangan soalnya, ya. Lagian yakinlah dia pengen mengakhiri hidup juga, Allah belum waktunya, nggak bisa. Ada yang udah tiduran di rel, saya mau mati kok, tiduran di rel, keretanya lewat masih nggak mati Bu, karena lewat rel yang sebelahnya, dia salah tiduran ya. Relnya dua, kiri kanan, tensinnya ada. Ada lagi di Thailand ada cerita kayak gini, istri seorang ibu lagi hamil tua, suaminya punya will, tahu will? Wanita idaman lain, lari weh. Terus ya dia minum apa ini yang ada di rumah, yang di botol yang di toilet, botol yang buat apa, ini keminum 2 botol, gelap nggak kelihatan apa-apa. Sadar-sadar di rumah sakit, yang paling pertama dia tanya, saya masih hidup dok? Iya, larutan yang kamu minum satu bersifat asam, satu bersifat basa, jadinya netral. Jadi minum satu aja. Nah gitu ya, belum waktunya mah. Ya. Ingat cerita bapak-bapak jatuh ke sumur apa? Bapak-bapak jatuh ke sumur, minta tolong, ada yang lewat.
susu, dikasih minum. Setelah beres, tenang, baru ditanya, "Hai Bapak, kenapa bisa jatuh, Pak?" Akhirnya dijawab, diperagain, "Nggak tahu ya, tadi saya cuma berdiri di sini nih, terus jatuh lagi." Tapi jatuh yang kedua meninggal. Apa hikmahnya? Si bapak tadi masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe tempat matinya lagi, kaci naik heula itu ke atas. Ngerti nggak? Bahasanya aneh ya, kaci naik. Kaci teh naon sih kalau diterjemahin ya? Naik dulu, udah beres semua rezekinya dijemput, mangga mati. Nyampe ke tempatnya. Saya, bapak, ibu, semuanya dilarang mati sebelum semua rezeki yang Allah pastikan harus jadi milik kita waktu di alam rahim, waktu ditiupin ruh. Nanti baca hadis Arba'in nomor 4 ya, dari Abdullah bin Mas'ud. Waktu udah 120 hari di dalam perut, dari nutfah setetes mani, lalu jadi alaqah segumpal darah, lalu jadi mudghah 40 hari, segumpal daging mudghah, lalu ditiupkan ruh, termasuk salah satunya ditentukan rezekinya. Kalau yang itu belum kita terima semua, nggak boleh mati, ibu, demi Allah. Kau udah terkapar di kasur, nggak bisa kerja, nggak bisa sholat, ada rezekinya, masuk lewat infus. Nggak boleh, ya, yakin Bismillah. Apalagi perkara rezeki mah punten ya. Kalau kita ada yang mungkin mikir kayak gini, kok kalau yang halal aja nggak cukup, kayaknya kudu yang haram juga. Biasanya yang haram gede, misal ya. Padahal punten Bu, kalau bicaranya rezeki, kalau kata Allah punten, misalkan ibu rezekinya bulan ini 1 miliar, mau pakai cara halal mau pakai cara haram tetap dapatnya segitu Bu. Yakin nggak? Yakin. Ini ada pelajaran ya dari kisahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau minta seorang remaja untuk membersihkan pelana kudanya. Ditinggallah sholat. Singkat cerita, beres sholat, kudanya ada. Pemudanya hilang, dudukan kudanya hilang. Wallahu alam, nggak mau suuzon dicuri atau gimana. Akhirnya ditarik kudanya pergi ke toko kuda. Di salah satu toko ngeliat, kayak kenal tuh. Nanya ke yang punya tokonya, "Punten Pak." Enggak punten juga kan, beliau orang Arab ya, ini mah bahasa saya aja ya. "Itu Bapak dapat dari mana?" "Oh, tadi ada pemuda jual." "Boleh tahu Pak, Bapak kasih uang berapa ke pemuda itu?" 1 dirham. Kata Sayyidina Ali dalam hatinya, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, seberes sholat aku juga mau kasih 1 dirham buat orang itu, buat pemuda itu. Tapi lihat, pemudanya nggak sabar, dia kira dicuri bisa dapat lebih cepat dan dapat lebih banyak. Tapi kata Allah rezekinya 1 dirham, keras negonya tuh sama yang punya toko. Naik lagi, "Nggak mau, saya cuma bayar 1 dirham, mau enggak, kalau nggak mau bawa aja sana." Daripada nggak jadi, udah 1 dirham. Cuman dia dapat 1 dirham tapi plus dosa. Kalau dia memilih untuk sabar, dapatnya juga 1 dirham tapi plus pahala. Betul? Nah itu. Bagian contoh ya punten ya. Orang rezeki manusia itu cuma 3. Ini kudu apal benar-benar ya. Ingat, 1 yang dimakan jadi kotoran. 2 yang dikenakan jadi usaha. 3 yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi, kudu apa? 1 yang dimakan, 2 yang dikenakan, 3 yang diinfakkan contoh. Ini kurma buat saya, boleh saya bawa pulang? Ini berarti punya saya Bu ya. Misalkan ternyata di tengah jalan ya tumpah jatuh, ya digondol ayam lah atau apa, berarti saya cuma disuruh nganterin rezeki ini ke hamba Allah yang lain ya. Contoh yang lain, ibu di rumah punya kulkas, di dalamnya ada migar. Tahu migar? Minuman segar. Kenapa kudu disingkat ya? Minuman ponakan pada datang terus diminumin Bu, habis. Rezeki ibu atau rezeki ponakan? Jadi kurang lebih rezeki kita tuh yang tadi, yang jadi kotoran, yang udah lewat sini aja nih.
belum tentu punya kita. Gak usah kayak gitulah, cek saldo lah masing-masing sekarang. Katanya orang tuh terbagi dua. Ada jenis manusia yang sedih ngelihat buku tabungannya, ada yang bahagia ngelihat buku tabungannya. Ibu siapa yang mana kira-kira? Ya. Ada orang baca buku baca apa kok sedih banget, ini buku sedih banget. Buku apa judul? Buku tabungan saya. Sedih ya. Kalaupun ada saldonya, atas nama siapa saldonya? Masing-masing ya, sendiri. Misalkan banyak lah ya. Terus tiba-tiba anak teh nelpon, "Mah, ya dek, aku belajar nyetir mah nabrak." "Hah? Kamu nggak apa-apa nak?" "Nggak apa-apa mah, tapi kudu gantiin." "Gantiin? Berapa?" 4 miliar. "Hah? Hei, kamu nabrak apa?" "Nabrak BMW 7. "Pilih-pilih atuh kalau mau celaka teh." Gimana pilih-pilih ya? Ternyata rezeki bengkel. Udah weh. Akhirnya kayak gitu. Mau apa hili asli. Yang jadi rezeki kita yang udah lewat sini aja. Gitu. Kadang juga nggak usah nyesel. Aduh, saya kalau puasa puasa Nabi Daud. Kadang giliran puasa ya lu naktir. Giliran nggak puasa nggak ada yang traktir. Oh tenang, lu nggak akan ketuker. Ya. Kita lagi nggak puasa ada yang mau traktir, bisa aja jalan nyampe ke tempat traktirannya nggak nyampe, ban bocor, ketilang, hujan gede, ada weh. Ya. Ada darurat lain harus nggak jadi, ya udah. Yang udah lewat sini baru rezeki kita. 1, 2, yang dikenakan jadi usaha. Gamis bu ya, gamis. Ibu suka sama gamis misalkan, lucu misalkan ada di matahari misalkan ya. Wah, bisa ke bawah sholat itu bu ya. Sholatin dulu aja. Allahu Akbar, ya Allah, ini lucu gamis teh. Ya Allah, motifna alhamdulillah hade Kenapa? Sini ngerti Sunda kan? Kabeli mualnya, aduh eta teh gamis. Sami Allahu liman hamidah. Si papa kan mau ngasih uang belanja. Allahu Akbar. Temen aku juga mau bayar utang. Allahu Akbar. Tapi diskonnya cuma sampai hari ini. Allah. Stoknya juga tinggal 1 lagi. Allahu Akbar. Jadi sekalian jemput si Ade ini ke sekolah. Jadi iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Asa bedanya bu. Kata nima mau sholatna bu. Alhamdulillah ya. Makanya kok biar khusyuk kita beli dulu bisa aneh sih ya. Anggaplah dibeli bu. Kadang juga kan kita kan suka beli yang nggak butuh ya. Dibeli teh buat apa? Udah banyak habis ayah kondangan, tapi nggak udah ngondang. Ya. Taruh ya di lemari misalkan. Jalan waktu dia sibuk kerja, karir nanjak, tambah sibuk segala macam. Akhirnya 5 tahun kemudian pindah rumah punya rezeki. Begitu dibuka lemari, gamis iya 5 tahun lalu aku beli, bisa ada label harganya. Dicoba udah nggak muat karena kan udah tambah bahagia ya nggak? Masya Allah ya. Iya. Adik lewat, adik kandungnya masih langsing. Dek, udah gak muat buat kamu aja. Serius kah? Selama ini aku mau minjem gak berani ya. Dipakai sama si adik sampai usang. Berarti rezeki siapa? Adik kita ngaku-ngaku. Itu kan baju saya, punya saya, yang beli saya, ditaruhnya di lemari saya, gak ada yang bisa minjem tanpa seizin saya. Berarti milik saya kan? Enggak. Kalau belum dipakai sampai usang bukan punya kita. Berapa banyak sandal baru yang kandas di masjid? Lain milikku. Ngalamin saya. Baru dibeliin ulang tahun ku Adi. Sendawi anyar ya teh. Udah pakai weh biar kebagian pahalanya. Nyampe sholat pertama keluar ya sudah jadi ke orang lain ya. Sudah weh lah. Dan jangan dijadikan dalih untuk kita jadi ngambil punya orang lain lagi ya. Efek domino nanti jadinya ya. Nah gitu ya. Yang dikenakan sampai menjadi usaha. 3, yang diinfakkan di jalan Allah.
disisain buat modal dagang besok, sisanya habis disedekahin. Nanya dong teman-temannya, kamu nggak sayang apa sama harta kamu? Habis melulu tiap hari. Invest dong kayak kita. Akhirnya dijawab, justru saya sayang banget sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya bawa mati harta? Transfer ke rekening akhirat dengan cara sedekah. Asli bu, ibu sedekah bu. Saya hakul yakin Allah dengan maha baik dan maha kayanya, Allah bakal ibu juga yang dapat kebaikan dari sedekah itu. Cuman pindah aja dari rekening dunia ke rekening akhirat. Karena duit di dunia kita nggak laku nih buat di rekening akhirat. Nggak ada ketika dibisikin masyarakat, mohon buka, aduh udah damai di sini aja dah, minta nomor rekeningnya. Nggak bisa. Masa dia punya, oh kiris aja ya? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Baru bisa jadi mata uang di sana, bisa nolong kita di sana kalau jadi amal soleh. Nah, jadi kan aset kita tuh sejatinya cuma waktu. Aset kita yang bisa ditukar jadi pahala aslinya cuma waktu. Sholat perlu waktu. Kalau kita masih punya waktu misalkan 10 menit lagi kemudian mati, so pasti 10 menit itu pengen kita jadiin pahala. Ya sholat lah, ya baca Quran lah, ya sedekah lah. Kok kalau ada yang punya duit emang itu bukan aset buat jadi pahala? Ada orang punya duit pengen jadiin itu pahala, Allah nggak izinin nggak jadi pahala. Ada orang kaya tobat ceritanya, dia pengen uangnya jadi pahala. Dia sadar uangnya itu bukan nikmat tapi ujian. Baru jadi nikmat kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Maka cari ke lampu merah, biasa ada yang minta, nggak ada yang minta hari ini. Ke masjid-masjid biasa ada kotak amal, sekarang digembok di dalam, nggak bisa dimasuk ke dalam. Dia datang ke panti, ditolak, Pak maaf, kami anak-anaknya baru ada 2, donatur terlampau banyak, tolong bawa pulang aja uangnya Pak, atau salurin ke yang lain, kami belum bisa terima dulu. Nangis tuh di depan panti, ya Allah, engkau segitu tidak inginnya engkau menerima aku beramal. Ada hartanya, Allah nggak mau terima, nggak jadi. Ya, dan selagi punya waktu isilah, ya. Dan jadi akhlak ya. Dan memang salah satu ciri kita ngajinya udah benar atau belum kan salah satunya akan muncul pada akhlaknya. Karena disebutkan seorang muslim itu tetangganya orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Makanya salah satu fungsi ngaji yang saya tahu itu kan makin tahu kelemahan diri sendiri, bukan makin jago nyari kelemahan orang lain. Apalagi sampai ngefonis sana sini, tuh yang pastikan neraka, tuh ahli bidah, tuh ahli neraka. Silakan kalau pengen disampaikan diskusi ilmiah secara hukum bahasa. Oh menurut saya ini hukumnya nggak boleh dalam Islam, ngobrol silakan, tapi jangan difonis. Ya, para ulama-ulama terdahulu juga selalu ngingetin bahwa Allah nggak pernah benci pendosa. Allah cuma benci dosanya. Pendosa bisa tobat ya? Bisa. Kalau Allah udah nggak pengen ngampunin dia, mudah nggak bagi Allah matiin orang itu pas lagi maksiat? Bisa. Kenapa dia masih hidup? Udah sederhana. Berarti Allah aja masih kasih kesempatan. Allah nggak pernah benci dosa, tapi hanya benci dosanya. Saya pernah lihat ada satu truk kan suka ada tulisan-tulisan aneh di belakangnya. Satu truk ini tulisannya kayak gitu, Allah nggak pernah benci pendosa, hanya benci dosa. Wih agak cerek gini. Truk biasa kan truknya aneh-aneh ya. Pulang malu tak pulang rindu gitu ya. Macem-macem ya. Dan lain-lain lah ya. Dan lain-lain. Maka Masya Allah, aset kita udah tinggal waktu doang, tinggal gimana caranya kita gunain jadi amal soleh, jadi pahala, jadi kebaikan, nanti muncul dalam akhlak. Udah bismillah insya Allah. Karena kalau misalkan nggak muncul dalam akhlak mah ya punten lah. Dulu setiap kali ada nanya, kok apa ciri orang teh ngajinya bener? Apa kelihatan? Ke orang tuanya makin santun, ke orang-orang yang makin baik ya. Dan Allah yang suci aja nggak pernah benci pendosa, cuma benci dosanya. Bukan individunya yang dibenci, cuman perbuatannya. Perbuatan kan bisa berubah ya.
terus kita yang sama-sama punya dosa dan layak Allah hukum, Allah matikan, sosok ngebenci pendosa. Sedangkan kata Allah di Quran surat 35, surat Fatir ayat 45, ayat terakhir sebelum Yasin, walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kalau sekiranya manusia berbuat dosa, kontan balasannya saat itu juga, tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Berarti satu pun gak ada yang luput dari dosa. Dua, dosa sekecil apapun layak mati aslinya kita tuh. Ya, kenapa kita masih pada hidup ramai kayak gini? Walakin yu'akhiruhum, akan tetapi Allah akhirkan untuk mereka ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Nah, ya, bentar ya, ada nasihat ini dari ulama-ulama terdahulu. Beliau pernah bilang kayak gini, kalau ada orang dosa terus kita bully dosanya. Kayak dulu pernah ada seorang wanita datang ke Nabi, ya Rasulullah saya berzina, hukum saya. Ya, satu kesempatan Nabi bilang pura-pura enggak, mungkin kamu menghayal, mungkin udah ntar aja. Enggak, saya datang. Bahkan di kesempatan lainnya datang dalam kondisi hamil. Nih, saya buktinya saya zina, saya hamil nih. Saya zina, benar saya tolong. Saya pengen tobat, pengen hukuman dari Allah. Kalau dia sadar hukuman itu kan pasti menggugurin dosanya, betul? Maka kata Rasul, bayimu nggak bersalah, lahirin dulu anaknya. Tidak. Beres 9 bulan, beres masa melahirkan selesai, dibawa bayi, sudah lahir Rasul, hukum saya ngelakuin zina. Anakmu punya hak atas dirimu, dia harus disusuin 2 tahun. 2 tahun balik lagi anaknya udah pegang roti, dia udah bisa makan selain ASI, wahai Rasulullah. Kalau hukum saya, dihukum akhirnya memang. Tapi ketika akhirnya, kan kita tahu hukumannya dirajam ya, dia pari batu sampai wafat, darahnya terciprat ke salah satu sahabat. Ada yang kayak punten ya, jijik gitu. Darah orang hina di pendosa, ditegur, dimarahin oleh Rasul. Jangan sekali-kali kau katakan itu, karena tobat yang dilakukan oleh wanita tadi sanggup untuk mengampuni 70 dosa orang lain di kota Madinah ini. Saking, coba nggak banyak orang punya nyali untuk mau jalanin hukumannya demi diampuni Allah. Dia rela, mending aku mati tapi tobat di jalan Allah daripada hidup panjang tapi nggak tobat-tobat. Demi Allah repot ya. Walaupun sebetulnya Nabi juga ngasih kode, udah kamu tobat aja, tobat nasuha, Allah ampunin kok. Cuma Masya Allah keteguhan imannya. Aku tobat belum tentu diampuni, mungkin takut tobatnya nggak khusyuk mungkin, atau tergoda dosa yang sama lagi mungkin. Makanya lebih sampai ngebuletin tekad, udah mendingan udah kisos aja, dirajam aja ya. Insya Allah ditegur. Dan disebutkan kalau ada pendosa terus kita bully, dalam artian kita anggap hina, kita vonis dan lain-lain, ulama terdahulu pernah mengingatkan, hati-hati itu orang yang hina dan mencaci maki dan menganggap rendah orang yang tobat. Apalagi kalau yang ini pelaku kejahatan ya, bukan aslinya baik tapi difitnah jahat, beneran ngelakuin kejahatan, beneran ngelakuin kemaksiatan, terus dia caci maki, dianggap rendah, dihina, dihinakan dan lain-lain. Ulama menasihati kayak gini, orang yang ngehina akan diuji dengan dosa yang sama dengan orang itu. Punten ya, kita nggak nemu punten kadang pengajian gitu ya. Orang mah nggak ada yang tahu masa lalunya. Misalkan dulunya mungkin pernah, mohon maaf ya, pernah berzina, pernah melacur. Terus akhirnya ketika tobat ada yang mengetahui, dicaci, dihina, divonis segala macam. Demi Allah dia, guru kami nasihatin, bisa jadi Allah akan uji dia dengan dosa yang sama. Tahu-tahu dia naksir sama orang, naksirnya sama orang yang salah, akhirnya dia tergelincir dosa yang sama. Naudzubillah, seolah-olah kayak ngerasa aku lebih suci dari orang lain kan. Salah satu bagian dari akhlak ya. Ya udah, bismillah, jangan sampai ada perasaan lebih suci dari orang lain, karena bisa jadi air mata tobat seorang pendosa lebih mulia dari sombongnya seorang ahli ibadah ya. Kita bisa ibadah juga Allah yang tolong lah. Ke masjid kan perlu naik motor, naik angkot, misalkan harus sehat. Kata Allah nggak izinin nyampe, bisa nggak pada nyampe itu. Ya bensin habis lah, ya keserempet lah, lain-lain. Bu, berjujur Bu ya. Berapa kali
kecuali ibu sen kiri belok kanan tetap selamat. Lebih sering celakanya atau selamatnya bu? Allah sayang sama ibu ya. Yang cilaka yang belakang kagok ngelihat sennya ibu, ini mau kemana sih ini? Ya. Bismillah ya. Udah belum ini? Oh, udah sejam ya. Sok lah. Sok saya kembalikan dulu ke Ustazah MC. Kita masuk sesi selanjutnya. Apa dulu? Mau ada tanya jawab? Tanya jawab atau foto-foto bu? Nggak boleh dua-duanya. Ya. Ya sok dikembalikan dulu ya. Punten. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Terima kasih untuk Ustaz Kohar Ismi. Kita buka sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan. Mungkin boleh bagi yang berkenan baru satu. Oh enggak, berarti satu dulu aja ya. Mungkin ada yang mau polling dulu pertanyaannya, boleh Google atau apa? Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz terkait rezeki ya. Bagaimana cara kita membedakan apakah itu memang sudah rezeki kita atau itu merupakan istidraj yang kita terima? Baik istilah. Bagaimana bedain itu emang rezeki kita atau takutnya istidraj ya. Kalau memang istidraj biasanya melalaikan dan juga sulit buat dipakai buat jadi kebaikan. Kayak contoh ya, orang menang judi. Ada yang begitu, aku dapat jackpot dari Dewa Zeus, main slot misalkan ya. Gak usah ada yang kesindir gitu ya. Terus begitu dapat, wah 10 juta, 8 jutanya untuk bayar zakat. Enggak ada ya. Jarang langka itu manusia macam apa kayak gitu ya. Pasti habisnya nggak jelas lagi ya. Iya kan? Karena ya gitu kan dapatnya dari yang ini. Makanya kalau pengen paling aman, cara paling amannya adalah setiap kali kita dapat rezeki sesuatu, langsung kita mikirnya bukan aku suka atau tidak atau pengen beli apa dengan uang ini, tapi ya Allah ini istidraj atau bukan. Maka caranya gampang. Cara mensyukuri yang paling baik kan adalah digunakan kembali di jalan Allah. Sedekahin weh. Minimal yang wajib aja 2,5% ya. Walaupun untuk bayar zakat mal itu kan ada syaratnya ya, mencapai nisab, harus haul dulu. Tapi udah bismillah. Ya, dibiasain. Misalkan ya Allah dapat 1 juta, oh berarti 25.000-nya ya. Ya keluar dari 25.000 dari 1 juta nggak kerasa gede kali. Ya. Ya, apalagi segede coba seharga 1 porsi makanan ya 25.000 mah ada kali dari dapat 1 juta. Udah bismillah. Dan kalau ternyata aman berhasil bismillah insyaallah. Ya udah berdoa ke Allah, mudah-mudahan ini bukan istidraj insyaallah. Karena diizinin oleh Allah sampai jadi kebaikan. Ya. Nah, tadi kalau yang benar-benar ya punten ya haram itu ada aja. Ada yang udah kepikiran pengen disedekahin begitu mendengar kajian ini pun misalkan ternyata nggak diizinin, ada aja. Ternyata ada kebutuhan mendesak, harus ya ganti servis mobil lah, apa macam-macam weh. Ya udah, cara paling ahsannya, cara paling gampangnya digunain lagi di jalan Allah. Dan ya tentu jangan dipakai maksiat ya, karena kalau memang tadi benar-benar insya Allah halal bagi kita, insya Allah lebih mudah insya Allah nahan untuk nggak maksiat ya. Tapi kalau misalnya tadi benar-benar nggak ada angin, nggak ada hujan ya tiba-tiba dapat jackpot, bukan tiba-tiba sih, dikasih sama bandarnya ya, menang misalkan jackpot dapat duit ya 10 juta atau 20 juta mendadak, nggak ada yang kepikiran langsung untuk ya ini langsung untuk beli mushaf Quran untuk dibagikan kepada gimana ceritanya ya. Yang udah kepikiran langsung ini pengen dipakai apa nih, karaoke di mana nih, open BO di mana nih, macam-macam ya. Naudzubillah. Kok pada ketawa sih dengar open BO? Emang ngerti ibu? Ibu install micet ya. Naudzubillah ya. Gitu kurang lebih ya. Wallahu a'lam bishawab. Langsung gunain di jalan Allah. Kalau dimudahkan insya Allah mudah-mudahan rezeki halal untuk ibu ya. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, apakah semua manusia itu akan mendapatkan hidayah? Iya. Yang kedua, kapan waktu mendapatkan? Yang ketiga, apakah untuk mendapatkan hidayah itu kita harus menjadi manusia? Wah. Berat. Bapak habis berbuat apa sih, Pak? Maaf ya, Pak ya, Masya Allah. Gini, kita coba jawab dari secara luas dulu ya. Ada hidayah, ada taufik. Hidayah itu petunjuk, taufik itu pertolongan. Sering ditanyakan mana yang datang lebih dulu. Ternyata guru pun jawabannya berbeda-beda. Kalau versi Agim, beliau menjawab, kita pengen ibadah itu hidayah dari Allah. Kita bisa ibadah, kita lakuin, itu taufik dari Allah. Ada banyak orang pengen ya sholat misalkan, rutin sholat duha. Ada yang bisa sampai sholat duha tiap hari. Nah, pengen sholatnya hidayah, bisa sampai sholatnya taufik. Kalau menurut Ustadz Adi Hidayat, itu ibarat kita lagi kumpul di masjid, dibagiin nasi kotak, cukup untuk semuanya. Dia nggak ngambil, pulang-pulang mati kelaparan. Salah siapa? Suruh dia, kenapa nggak ngambil? Padahal ada hadiah. Maksud beliau adalah hidayah ada di mana-mana. Kita mau lihat dari mana nih? Oh, ada yang lebih kaya tapi tidak lebih bahagia dari saya. Oh, ada yang lebih sedikit uangnya dari saya tapi lebih ceria, lebih bahagia. Kok aku lebih sering ngeluh? Itu kan banyak banget pelajaran, betul? Tinggal kita mau ambil atau enggak. Ada pendapat yang lain dari guru kami Ustaz Ahmad Fatur Rahman almarhum. Beliau bilang kayak gini. Terserah Allah mau yang mana dulu. Ada yang hidayahnya dulu, ada yang taufiknya dulu. Kayak gimana contoh yang hidayahnya dulu? Dia lagi maksiat, lagi dugem misalkan, terus tiba-tiba kepikiran, biasanya nggak pernah kepikiran, mabuk aja terus ya. Tiba-tiba kepikiran, saya mau sampai kapan ya hidup kayak gini? Yang bakal jadi istri saya siapa? Anak-anak saya siapa? Masa perempuan yang lagi pada nari di sini? Tentu nggak mau, meskipun suatu saat mereka juga bisa dapat hidayah tobat ya. Tapi masih dugem, tapi belum. Cuman baru kepikiran, itu salah satu hidayah. Walaupun mudah-mudahan benar-benar dikasih pertolongan oleh Allah ya. Ada yang taufik duluan, hidayahnya belum. Pengen pergi maksiat, nggak ada kepikiran untuk berhenti maksiat, nggak ada. Tapi Allah tolong dia untuk nggak jadi maksiat. Bannya bocor 4-4-nya, nggak nemu tukang tambal. Bro, sorry bro, gue nggak jadi ikut nih, entah gimana nih, ban bocor 4-4-nya. Kasih pertolongan oleh Allah, hidayahnya belum. Yang mana yang masuk dulu ke manusia? Terserah Allah. Satu hal yang pasti, kalau Allah udah nggak ada niatan ngampunin kita, ayat yang tadi, udah bagi Allah kita udah mati. Ini yang lagi ngomong aja punten, udah ngelakuin sekian banyak dosa yang layak membuat dirinya dimatikan oleh Allah, tapi enggak. Tinggal kitanya mau ngegunain sisa waktunya buat apa nih? Karena kan kita punya nikmat merdeka ya. Yaitu misalkan contoh, nanti azan maghrib berkumandang, ada yang memilih untuk sholat, ada yang misalkan memilih nggak mau sholat. Apakah ketika milih nggak mau sholat langsung ada petir menyambar? Enggak, kita diberikan kemerdekaan. Nanti sampai waktu ditentukan baru nggak bisa lagi, udah dihitung semuanya ya. Jadi kalem. Ini lebarnya. Kalau di sini mah ada yang nyebutnya nyaah, kalau di Bandung lebar. Padahal kalau di sana nyaah sayang buat ke orang, nyaah ke anjeun. Kalau di sini mah makanan tumpah, nyaah bahe masih bisa ya. Kalau di sana aneh, naon nyaah selesai. Gitu. Kenapa jadi pelajaran bahasa Sunda ya? Ya gitu ya. Jadi istilah yang manapun, kami yakinnya apakah semua manusia bisa dapat hidayah? Selagi nyawanya belum sampai kerongkongan, saya yakin masih bisa. Saya yakin masih bisa. Ya. Tergantung dari ya, yang satu gimana Allah nolong, dan juga upaya dia gimana. Karena kata Allah juga, innallaha la
qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau orang itu sebelum dia juga berusaha untuk merubah. Ya, Quran surat 13 Al-Ra'd ayat 11 ya. Terus apakah harus berdosa dulu? Enggak juga. Kadang cara Allah untuk rindu kepada seseorang ingin dia balik, kadang enggak melulu dia musibah dulu atau maksiat dulu lalu akhirnya dia tobati, menyesal semenyesal-nyesalnya. Ada juga yang paling sederhana, dikasih keinginan. Pernah ada ya anak SMA pengen punya motor, ya udah minta ke orang tuanya, mohon maaf deh kami belum sanggup, yang sabar dulu ya. Mikir dia mau kerja nggak bisa, namanya masih sekolah, mau sambilan, segede-gedenya bayaran sambilan, anak SMA kerja segede apa sih dapatnya? Akhirnya buntu, akhirnya ambil wudhu, sujud, sholat ya. Ngerasa jalan terakhir nih, kayaknya tinggal ini yang belum dilakuin. Sholat, minta, sholatnya apa minta? Ya Allah motor, ya Allah motor, boleh kok, ya boleh, nggak apa-apa, bagus mintanya masih ke Allah daripada ke selain Allah. Meskipun ya kenapa Allahnya paling terakhir gitu ya, tapi kan berproses. Akhirnya apa? Dia nggak cuma 5 waktu. Wah katanya kalau tahajud bisa lebih mudah dikabulin. Dia mulai tahajud pasang alarm. Katanya nggak cuma tahajud, dia mulai sholat duha, terus dilakuin. Terus sampai ada satu momen dia nggak ketinggalan sholat subuh tapi lupa sholat tahajud, nggak kebangun. Bangunnya pas azan subuh. Tetap subuhnya berjamaah tepat waktu di masjid saf paling depan. Tapi nggak tahajud. Yang tadinya beres sholat mintanya motor, sekarang mintanya ya Allah maafin hamba ya Allah tadi malam nggak tahajud ya Allah, padahal seumur hidup nggak tahajud kayak nggak dosa. Tapi coba lihat, karena udah saking terus itu dilakuin, dia berdoa, dia minta maaf atas tidak tahajudnya, dan doanya diganti, ya Allah, jadikan ini terakhir kali hamba gak tahajud, jadikan besok hamba bisa tahajud, tolong hamba ya Allah, minta pengen tahajud. Besoknya akhirnya beneran bisa tahajud. Yang tadinya minta macam-macam sekarang sibuk bersyukur, ya Allah terima kasih kau izinkan hamba tahajud, jadikan ini bisa terus istiqomah sampai akhir hayat hamba. Coba Bu, orang dari sekian banyak doa yang bisa dia mintanya tahajud soleh ya? Dari mana kesolehannya kalau dipikir? Dari motor awalnya, Vario, pakai P-nya, F jadi P, Z jadi C kan, Brazil, nah kayak gitu ya. Ya udah bismillah, Allah kasih keinginan. Suatu ketika akhirnya dia ya udah lulus, udah mulai kerja, mulai apa. Terus akhirnya begitu gajian atau cek saldo dia ingat, loh udah cukup nih buat motor atau minimal buat DP. Tapi kok jadi gak pengen lagi ya? Ya udah, mudah we bagi Allah untuk sekedar menanamkan keinginan agar si hambanya kembali kepadanya. Begitu hambanya sudah kembali kepadanya, dicabut keinginannya, jadi gak pengen lagi punya motor. Azan berkumandang, udah gak bisa, udah kebiasaan setiap kali azan pasti ambil wudhu. Ya udah diwudhu lagi. Dan ketika akhirnya udah, ya coba ya orang sampai nggak nyaman ketika mendengar azan karena nggak nyaman nunda-nunda sholat, ya kan bismillah udah jadi orang yang soleh. Maka bismillah insya Allah ya. Allahu a'lam, itu misteri Allah. Tugas kita mah melayakkan diri kita aja terus untuk ditolong Allah. Ya terus maksain diri. Memang salah satu rumusnya paksain diri sih. Males ngaji, paksain ngaji. Males sholat, paksain sholat. Males sedekah, paksain sedekah. Karena ingat sekali lagi, masih lebih baik memaksakan diri ke surga daripada sukarela ke neraka. Terusin aja, bismillah. Semoga Allah jaga. Insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kadang kan iman kita naik turun ya Pak ya. Nah bagaimana caranya untuk kita selalu istiqomah dengan kebaikan? Itu aja sih Pak. Baik, insyaallah. Iya memang iman yang kita tahu ada di hati itu kan bahasa Arabnya hati kolbun. Dia satu akar kata dengan kata kulub yang berarti bolak-balik ya. Makanya doa yang paling sering dikumandangkan oleh Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya minta terus ya. Kadang yang kita kurang dari kita tuh kita kurang minta tolong ke Allah ya. Contoh ya, ada orang, kok gimana ya biar bisa bangun tahajud? Kok nggak bangun-bangun padahal udah alarm 3. Minta bangunin anak, minta bangunin istri, minta bangunin istrinya temen juga. Nah, offset ya. Di WA istrinya temen ya. Tanya, udah minta tolong ke Allah
Coba beres sholat isya, biasa kita minta macam-macam, tambahin, ya Allah hamba pengen tahajud, ya Allah tolong hamba. Kalau Allah udah pengen bangunin, nggak pakai alarm juga bangun, Bu, betul? Mau pipis ke, digigit nyamuk ke, digigit singa kalau perlu. Misal ya, misalkan tinggal di kebun binatang ya, atau ya apapun gempa, jangan juga sih, ya. Udah, bismillah minta tolong. Terus kalau bisa kalau lagi futur jangan sendirian. Jangan kalau lagi futur, kalau lagi turun imannya jangan sendirian. Nempel aja terus sama lingkungan yang baik tentunya ya. Karena nanti ya Allah paksain ke sana. Aku tahu lagi futur nih, paksain kumpul ke majelis taklim misalkan ya. Ya Allah mereka lagi pada ngaji, masa aku main game sendiri, masa aku nonton drakor sendiri, kan malu. Makanya malu itu sebagian dari iman kan. Pokoknya jangan sendirian ya. Karena tipu daya syaitan, inna kaida syaitani kana doifa, An-Nisa 76. Tipu daya setan itu lemah kata Allah. Kapan baru jadi kuat? Kalau diladenin ya. Marah sama suami, reunian, ketemu mantan, repot. CLBK, cepat lari bau kentut, bukan ya. Malam-malam mulai ada WA misterius tapi santun, Assalamualaikum ukhti, kita baca itu. Pertanyaannya cuma satu, Bu, ibu yakin cuma ibu doang yang di WA ya. Terus hati-hati, itu namanya playboy syariah gitu ya. Mereka udah punya template tuh. Habis itu mereka akan nanya, udah tahajud belum? Dia ada gambar komiknya itu, komik meme gitu ya. Ada gambar bebek, gimana bebek bunyinya? Bawahnya ucing, gimana gak suara ucing? Bawahnya kambing, gimana suara kambing? Di bawahnya gambar buaya, gimana suara buaya? Assalamualaikum ukhti. Hati-hati, Bu. Karena kan dalam bahasa Arab langkah itu khitoh ya. Nah kalau di Al-Quran pakai bentuknya jamak, jadi khutuwatis syaiton innahu lakum adu mubin. Langkah-langkah, karena setan tuh sabar. Kalau perlu ajak ke kanan dulu, ikutin tahajud dulu aja. Begitu udah nyaman cerita, lanjut beres tahajud. Yang paling repot kalau diladenin kan? Iya nih bang, aku juga lagi ruku. Soalnya repot ya. Gimana itu lagi ruku selfie ya? Kalau diladenin, suami kamu gak marah. Oh dia juga sibuk sendiri, mulai ceritain suaminya. Terus kan karena mantan, kamu masih lucu seperti dulu. Oh, udahlah Bu, gombal Bu beneran. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu betul. Sekarang ibu pakai lagi tambah lucu Bu, asli. Ya. Udah, bagaimana kalau kita besok makan siang? Ayo udah ngaco itu mah ya. Kalau dari awal di blok, selesai Bu urusan Bu. Belum timbul bumbu-bumbu perasaan yang tidak boleh timbul. Ya kan? Makanya perintah terkait itu kan wala taqrabu, ya. Jangan mendekati. Karena kalau udah dekat, licin Bu, kagok gitu, susah. Kudu tsunami atau gempa skala Richter 10 baru bisa nggak jadi maksiat itu Bu. Ya, coba lihat pemuda, pasangan selingkuh Bu. Begitu didapat info rumahku kosong nih, di tengah ada dajjal yang ditabrak sama dia. Udah hilang itu akalnya. Ya, alhamdulillah. Udahlah, jangan diladenin ya, jangan sendirian kalau lagi futur. Ya, laki-laki juga, apalagi yang jomblo belum nikah. Hujan di kamar sendirian, mati lampu, syahwat bangkit, internet kenceng, udah ngaco tuh ya. Kalau ditutup langsung handphonenya pergi keluar main bola kayak badminton, bantuin tetangga pindah kalau perlu. Bener Pak. Kok gimana tetangga saya nggak ada yang mau pindah? Suruh pindah Pak, saya bayarin kontrakan Bapak. Misalnya, maksud saya cari kesibukan, beres nyampe rumah, sholat, istirahat, capek, tiduran, besok ganti hari, udah selamat hari itu dari dosa. Tapi kalau diladenin, gambar doang mah nggak apa-apa, careless. Ada videonya 1 jam, 1 menit mah belum buka-bukaan kali, ya udah rusak, udah taruh, udah jangan.
Na'udzubillah ya. Maka jangan sendirian ya. Seperti download cenah katanya. Ya. Maka apalagi mesti bisa jujur sama diri sendiri ya. Kadang kalau saya meraktekinnya gini, kalau mesti bisa ingat sama dosa. Contoh, ya Allah, ini orang segini banyak mandang kalian misalkan. Kalau kalian sholat cuma 5 waktu, bisa nggak ya ke surga? Zuhur ya 5:30, asar ya 5:30, kadang subuhnya 9:30. Misal. Tapi kadang kalau saya tanya, ya Allah, mereka bisa nggak ya ke surga? Bisa. Kenapa? Karena saya yakin kalian nggak punya dosa sebanyak saya. Maka diri yang penuh dosa ini, yang aslinya layak Allah matikan, apalagi waktu dulu masih di Thailand, bukannya Allah matiin, malah diizinin pulang, ketemu para guru, bisa ngaji, ketemu kalian soleh-soleha, diajakin ngaji bareng di sini. Terus tapi diri ini nggak mau belajar lebih banyak, ngaji lebih banyak, ngafal lebih banyak, maka nggak tahu diri berarti saya di hadapan Allah. Kalau kita nggak suka sama orang yang nggak tahu diri, jangan biarkan kita jadi orang yang tidak kita suka di hadapan Allah. Na'udzubillah. Malu, jangan ya. Masih bisa jujur sama diri sendiri ya. Ingat, yang terakhir wisata rohani, ke kuburan. Ya Allah, dulu dia lebih kaya dari saya, uangnya lebih banyak, lebih tampan, lebih cantik. Enggak tuh, dimakanin cacing juga, hartanya nggak menyelamatkan. Ke rumah sakit, ya Allah kita seumuran, aku mau makan apa aja juga seblak tiap hari kayak mencret. Enggak, udah baal perutnya. Dia makan nggak boleh makan macam-macam. Duit banyak, makan pantangan banyak. Coba di sini mah kalau yang kadang teh Allah adil ya, yang kaya-kaya teh penyakitnya aneh-aneh. Ibu paling banter kan mencret. Gitu. Paling ya Allah, paling kepedesan seblak pun udah selesai. Ya. Punten ya para tukang seblak di luar sana. Terus, atau kemana di Surabaya pernah mampir ke Rumah Kanker Indonesia, di Bandung ada Rumah Singgah Al-Fatih, kemarin di Jati Asih Bekasi ada rumah autis. Wah, itu melembutkan hati lah, karena ketemu dengan orang-orang yang umur saya 6 bulan lagi, tapi bisa lebih ceria beliau. Katanya enakan saya, boarding passnya udah keluar, jadi bisa packing, siap-siap maksudnya. Koko nggak tahu, pulang dari sini juga nggak tahu selamat atau enggak. Oh iya juga. Jadi udahlah, melembutkan hati jadinya. Jadi silakan, kalau menurut saya harus dirutinin ya, karena seketika kita datang ke tempat kayak gitu, masalah kita langsung jadi receh pasti. Ya pemuda ya, banting handphone gara-gara push rank kalah melulu. Ngerti main game, mampir ke tempat kayak gitu, malu tuh, malu pasti ya. Karena malu itu sebagian dari iman. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Cukup? Masih boleh nambah lagi kok. Oh gitu, ya udah. Mungkin ada yang mau bertanya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok maaf, mau izin tanya. Ya. Kalau akhlak tasawuf itu pengertiannya secara dari tidak garis besar ya, maksudnya itu di kehidupan sehari-hari yang di zaman modern itu pengaplikasiannya itu seperti apa yang akhlak tasawuf itu? Masya Allah. Betul. Ya. Bahasannya banyak ya. Kalau secara bahasa mah yang saya tahu mah jatuhnya itu memang membersihkan, menyucikan. Jadi memang amat sangat kuat di tazkiyatun nafs, penyucian jiwanya. Salah satu yang populer kitabnya yang banyak dikaji di Darut Tauhid, di Agim juga mengkaji kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, tipis, cuman segini. Tapi isinya ada 294 hikmah, sudah ada terjemahannya. Tapi ya Masya Allah, tujuannya pendekatan abdi kepada kholiknya. Di depannya juga kayak gitu, pendekatan seorang hamba kepada kholiknya. Tapi ya sebagaimana tujuannya penyucian jiwa ya. Jadi ya menyucikan jiwa untuk bisa tambah ya bersih jiwanya. Karena memang ternyata Rasul mendidik itu, contoh Quran surat 62 Al-Jumu'ah ayat 2, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim
Allah mengutus Rasul dari kaum kalian sendiri yang ummi untuk membacakan ayat-ayatnya dan untuk menyucikan jiwa. Jadi kayak kita nyekolahin anak, Rasul berdakwah, pendidikan, bukan bikin pinter. Karena kalau sekedar pinter, banyak orang yang gak sholat tapi pada pinter. Kalau maling, bodoh, pengen nangkep ayam, ayamnya gak ketangkep, malingnya ketangkep, bodoh berarti maling. Tapi kan yang repot kalau malingnya pinter, yang nyuri sendirian, yang lapar jutaan rakyatnya, ini yang repot. Ya, untuk nyuciin jiwa ya. Oke, sebagaimana jiwa-jiwa suci yang bersih, ya udah bersih dari penyakit-penyakit hati. Gak dengki, gak takabur. Tiap kali pengen sombong, dia ingat lagi, apa yang mau saya sombongin? Saya punya dosa, dia juga punya dosa. Yang saya gak dihujat orang cuman karena Allah tutupin kok. Bukan karena saya jago nyembunyiin atau saya udah lebih suci. Emang kita udah tobat, yakin keterima juga, wallahu alam. Gak pernah dapat SMS selama tobat Anda telah diterima. Sibuk menjaga. Bahkan nanti sampai tingkatannya, contoh aplikasinya, memang ada juga ditanyakan oleh para sahabat Nabi, apa amalan agar aku dicintai Allah dan juga dicintai oleh manusia? Rasul menjawab, izhad fid dunya, suhudlah kamu pada dunia, yuhibbukallah, engkau akan dicintai Allah. Izhad ma fi indan nas, riwayat lain ada yang menyebutkan izhad ma fi aidin nas. Indan nas itu di sisi manusia, aidin nas itu di tangan manusia. Artinya makna ya, searah. Yuhibbukan nas, nanti kamu disukain makhluk, disukain oleh manusia. Nah, apa zuhud teh? Nanti zuhud sama waro sepaketnya. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat bagi akhiratnya. Ya. Jam tangan nih bagus, uang ada 5 miliar misalkan jam tangannya. Terus dia mikir, manfaat gak buat akhirat saya? Kalau saya beli cuma gara-gara tadi siang diledekin, gara-gara saya nggak pakai jam tangan, berarti saya beli buat makhluk, ngapain? Masih bisa dipakai buat amal soleh. Udah gitu kalau kita beli mobil mahal, wajar larinya lebih kencang daripada mobil murah. Jam tangan mahal sama jam tangan murah, emang jam tangan mahal muternya lebih cepat daripada yang murah? Enggak. Pikir dia. Terus dia mikir lagi terakhir, ini jadi manfaat ke buat akhirat saya? Kalau enggak, duitnya ada, tapi bukan berarti nggak mampu beli. Dia mikir, manfaat gak bagi akhirat? Ya. Tingkatan lagi nanti ketika dipraktekin, nanti sampai ke tingkatan waro. Kalau waro, meninggalkan apapun yang berbahaya bagi akhirat. Tadi meninggalkan yang tidak bermanfaat, ini meninggalkan yang berbahaya. Contoh, mau latihan waro, tingkatan di kitab-kitab adab aja, bahkan kalau kita diberi nasihat tentang nyari guru, dinasihatinya guru yang paling baik adalah yang paling waro, ya, yang paling hati-hati sederhananya. Tadi meninggalkan. Contoh lah, nanti pulang nyampe rumah Bu ya, terus ke dapur, lihat di situ tabung gasnya yang warna apa. Kalau yang kayak melon, 3 kilo, ada baiknya dilepas dulu, taruh di meja, ada tulisannya apa silakan dibaca. Hanya untuk masyarakat miskin. Ibu senang nggak kalau dikatain miskin? Standar miskin menurut yang ngeluarin apa? Adalah yang berpenghasilan di bawah 1.500.000. Jadi kalau gaji ibu 1.550.000, ibu nggak miskin. Punten, kenapa itu bisa murah? Karena terus nanti kalau misalkan ada orang yang penghasilannya beneran di bawah 1.500.000 pengen beli, nggak kebagian gara-gara udah diborong sama orang yang padahal nggak berhak untuk ngebelinya, jangan dikira nggak dapat tanggung jawabannya itu di sisi Allah. Dia tinggalin, ganti gas nanti ya, tabung gas. Bismillah. Atau apa misalkan kalau di kantor printer, istri mau jualan kolek, kudu ada yang di print, ditempel, kolek neng siapa gitu ya, print 1 lembar tanpa izin, repot. Karena ternyata kalau pemilik kantornya beli printer, tinta dan kertasnya untuk urusan kantor, kita pakai nggak untuk urusan kantor, kita ngambil yang bukan haknya, itu zolim. Kecuali izin dan diizinin, silakan. Tapi kalau enggak, beneran hati-hati. Jadi kalau tingkatan waro udah sampai kayak gitu. Dan orang kalau nggak menyucikan jiwa, nggak peduli mikirin kayak gitu. Ya, oke, silakan ya. Jadi kalau pengen diamalin, ya sampai seperti itu ya, masya Allah. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Jadi pada saat kita di penghujung acara
mohon ridhonya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak. Silakan yang punya hajat masing-masing disebutkan dalam hati, Allah pasti mendengarnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wasallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang manfaat saja bagi kami ya Allah. Kau yang takdirkan kami kumpul di sini, jadikan kami pulang dari majelis ini dalam keadaan dosa-dosa kami sudah Engkau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan tobat kami belum Kau terima ya Allah. Ya Allah, dekatkan kami dengan sahabat, guru, lingkungan yang membuat kami tambah diridhoi oleh-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Kalau ini kami hamba-Mu yang zalim, fakir, yang banyak sekali kesalahan, takut atas dosa kami, tapi kepada siapa lagi kami memohon perlindungan jika tidak kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, anugerahkan keberkahan bagi rezeki kami, keluarga kami, usia kami ya Allah. Anugerahkan kepada kami pasangan yang solih solihah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang solih solihah. Hafiz hafizah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minadunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Rabbi jalni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan murni dari kebodohan diri ini. Tolong dimaafkan dan dinasihati. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.